Baik, berikutnya kita akan membahas materi tentang medan listrik. Jadi pertama kali kita akan mendefinisikan apa itu medan. Istilah medan itu dikaitkan dengan sebaran dari suatu nilai, ya. Jadi misalkan di dalam suatu ruang itu dipenuhi oleh medan, itu artinya di setiap titik di dalam ruang tersebut itu akan terdapat nilai-nilai yang disematkan di titik-titik tersebut, ya. Nah, nilai tersebut itu untuk besaran fisika bisa ada dua jenis, bisa dia berupa skalar ataupun bisa berupa vektor. Nah, untuk kasus kita di dalam medan listrik ini, medan listrik itu sebenarnya adalah vektor, ya. Jadi dia itu merupakan medan vektor. Jadi mekanismenya gimana supaya muncul medan listrik ini? Sebenarnya medan listrik itu muncul secara natural kalau misalnya kita punya sebuah muatan listrik, ya. Misalkan kita punya sebuah muatan listrik di dalam ruang, maka secara natural secara natural bisa dibilang bahwasanya muatan listrik tersebut akan menyebarkan medan listrik di seluruh ruangan. Jadi di sini ada dua gambar sebagai contoh. Di gambar yang ada gambar yang kedua. Nah, di sini terdapat muatan listrik positif dan negatif, ya. Kalau muatan listrik positif itu medan listrik yang disebarkan di dalam ruang itu arahnya keluar, menuju keluar dari muatan tersebut. Jadi di sini arahnya keluar gitu, ya. Arahnya keluar, arah medan listriknya. Sedangkan kalau muatan negatif itu sama bentuknya, hanya vektornya arahnya menuju ke dalam, menuju ke muatan listrik tersebut. Jadi nanti vektornya ke arah dalam, ke arah sini. Nah, medan listrik ini gunanya apa? Jadi medan listrik itu sebenarnya yang menjadi perantara dari gaya Coulomb, ya. Jadi interaksi antara medan tersebut nanti yang menyebabkan tarikan ataupun tolakan di antara dua buah atau lebih muatan listrik, ya. Nah, ketika dikatakan tadi bahwasanya medan listrik itu merupakan sebaran nilai di dalam ruang, jadi setiap titik di dalam ruang itu memiliki nilai itu bisa berupa skalar ataupun vektor. Itu maksudnya begini. Jadi misalkan saya punya muatan positif, kita sebenarnya bisa tahu di sini itu dia di setiap titik di dalam ruang itu akan menyebarkan panah-panah kecil ini atau vektor. Jadi di titik manapun di dalam ruang itu akan terdapat vektor-vektor ini yang asalnya itu berasal dari muatan positif tadi. Karena di sini semuanya searah, itu kadang kita gambarkan bisa disambung, ya. Jadi ini nanti muatannya jadi kayak begini. Ini nanti bukan muatan, garis vektornya bisa semacam disambung itu jadi lurus. Makanya kita lihatnya itu jadi lurus. Tapi sebenarnya di sini kita bisa lihat ini tersusun dari di tiap-tiap titik itu di tiap-tiap titik itu memiliki vektor di tiap-tiap titik di dalam ruang, gitu, ya. Yang kita lihat di sini itu hanya secara ketika dijumlahkan itu vektornya itu nanti jadi semacam smooth, gitu, ya, karena tiap titik itu memiliki vektor, gitu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih medan listrik itu menjadi mediator, memediasi gaya Coulomb. Nah, di sini terdapat dua buah gambar yang menggambarkan bagaimana gaya Coulomb tolak menolak atau tarik menarik itu terjadi menurut penggambaran medan. Nah, kita bisa lihat misalkan di sini adalah gambar A dan di sini adalah gambar B. Kita lihat di gambar A ini muatannya sejenis, ya. Dua-duanya adalah muatan negatif. Dan di situ arah vektor medan listriknya itu masuk ke dalam muatan tersebut. Nah, kita lihat karena dua-duanya masuk itu mereka semacam nggak ketemu, ya, di tengah. Jadi semacam ada batasan di tengah ini, ya. Batasan di tengah di mana dia itu medan vektornya nggak nyambung. Kalau misalnya dia nggak nyambung kayak gitu tuh, itu artinya
dua buah muatan listrik tersebut itu tolak menolak. Nah, kita bandingkan dengan gambar yang B. Kita lihat yang satu muatannya positif, di sebelah kiri ini muatannya positif, sedangkan di sebelah kanan muatannya negatif. Sehingga yang di sini itu menyebabkan di tengah-tengah ini muatannya medannya itu terhubung ya. Karena yang satu itu semacam memancarkan medan, yang satu itu menyerap medan listrik gitu ya. Karena dia itu tersambung, maka ini adalah ciri khas ketika dia itu gayanya tarik menarik. Jadi ini nanti tarik menarik. Tarik menarik itu ketika medannya itu ada yang satu mengeluarkan, yang satu menerima. Sedangkan yang ini tolak menolak. Nah, ini kan muatannya dua-duanya negatif. Gimana kalau muatannya dua-duanya positif? Jadi misalkan saya punya muatan positif dan muatan positif. Ini juga sama karena muatan positif itu kan memancarkan keluar medan listriknya. Yang ini juga sama memancarkan keluar. Nah, yang di tengah ini mereka nggak bisa ketemu karena sama-sama memancarkan keluar. Jadi sama nggak ada yang menerima, dua-duanya memancarkan gitu ya. Mereka nggak bisa ketemu sehingga di sini itu efeknya itu adalah tolak menolak juga. Jadi muatan yang sejenis itu menurut penggambaran medan, kenapa mereka itu tidak bisa tarik menarik? Kenapa bukannya tidak bisa tarik menarik? Kenapa mereka tolak menolak? Karena medannya itu nggak nyambung ya, mereka nggak terhubung. Sedangkan kalau muatan beda jenis, kenapa mereka tarik menarik? Itu karena medan listriknya nyambung, terhubung. Yang satu mengeluarkan, memancarkan medan listrik keluar yang positif, sedangkan yang negatif itu semacam menjadi tempat berakhirnya atau semacam menyerap lah dalam tanda kutip medan listriknya itu. Sehingga dalam penggambaran medan inilah yang terjadi ketika muatan itu sedang berinteraksi menggunakan gaya Coulomb. Nah, berikutnya kita akan membahas medan listrik secara kuantitatif, lebih kuantitatif, yaitu perumusannya ya. Jadi nanti digunakan untuk menghitung. Jadi definisi medan listrik itu diberikan oleh persamaan yang pertama itu, yaitu ini E, vektor E, medan listrik itu simbolnya E ya. Itu sama dengan vektor gaya, tentu itu gaya Coulomb dibagi dengan muatan target. Nah, kita tahu bahwasanya gaya Coulomb itu rumusannya sama dengan K dikali Q1 kali, atau Q1 nya kita jadikan ini adalah Q sumber, kenakan Q target dibagi dengan vektor dari sumber ke target kan, yang dituliskan targetnya ditulis dulu, target sumber kuadrat dikali R target sumber vektor topi atau vektor unit, atau bisa juga dituliskan sebagai K Q sumber Q target dibagi dengan R dari sumber ke target pangkat 3, di sini vektor biasa tuh ya. Nah, ini kan kita sudah istilahnya melihat contoh yang penggunaan rumus yang ini ya, penggunaan rumus yang menggunakan vektor biasa itu. Nah, sebenarnya kedua rumus ini bisa digunakan tergantung kasusnya. Kadang lebih mudah menggunakan yang ini, yang menggunakan vektor biasa. Kadang untuk kasus-kasus tertentu lebih mudah menggunakan yang menggunakan vektor R topi. Untuk yang menggunakan vektor biasa, kita sudah melihat bagaimana dia digunakan rumus ini di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang definisi dari medan listrik itu sama dengan ini ya, sama dengan E sama dengan F, vektor F dibagi dengan muatan target. Sehingga kalau kita gunakan definisi itu, maka kita akan dapatkan E medan listrik, vektor medan listrik itu diberikan dengan K dikali Q sumber dibagi dengan R target sumber kuadrat R target sumber topi. Nah, gini ya, karena dibagi oleh Q target, jadi Q targetnya hilang. Atau bisa juga dituliskan sama dengan K Q sumber dibagi dengan R target sumber, kemudian R ini pangkat 3 R target sumber, nih vektor.
Nah, sekarang kalau tadi itu kan, kalau di gaya itu kan kita tahu bahwasanya eh, R target sumber ini adalah vektor vektor apa ya? Vektor unit yang menggambarkan arah dari sumber menuju ke target. Nah, sekarang kalau key targetnya itu udah dihilangkan di rumusan untuk medan listrik ini, sebenarnya RTS itu menunjuk kemana vektornya. Jadi eh, bayangannya gini, misalkan awalnya kalau misalnya saya mau hitung gaya antara dua buah muatan listrik itu misalnya, yang ini jadi sumber, yang ini jadi target. Nah, ini vektor satuan RTS itu kan yang ini ya. Targetnya ditulis duluan kan, vektornya tuh ke sana. Nah, kemudian ketika kita hitung itu, maka di titik ini kita bisa menghitung di sini ada gaya F gitu misalnya. Atau ini dua-duanya positif deh, dua-duanya positif. Sehingga gayanya tolak menolak ya. Jadi F di sini itu berada dalam arah RTS gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya targetnya ini kita hapus, kita hilangkan, gitu kan. Kasusnya menjadi kita hilangkan. Tadinya ada target, sekarang tidak ada target. Ini titik aja gitu ya. Ini tadi kan vektornya RTS gitu Mas ya. Vektor topinya. Sedangkan di sini ini berarti kita menghitung RTS-nya tuh tetap menunjuk ke situ ya. Nah, tapi karena RTS itu muatan targetnya itu dihilangkan, maka yang kita hitung itu sebenarnya adalah medan di titik tempat di mana muatan targetnya tadi ada di situ. Jadi sebenarnya yang kita hitung adalah di sini berapa medan listriknya. Nah, gitu. Medan listrik di titik tempat tadi ada muatan target itu. Jadi kan kita tahu bahwasanya tadi kalau ada muatan listrik, maka di setiap titik itu akan ada vektor-vektor medan listrik gitu ya. Vektor-vektor medan listrik. Tuh. Mau dimanapun titiknya itu akan ada. Nah, kalau posisi tadi itu dihilangkan, maka posisi si muatan target itu, QT itu tadi dihilangkan, maka yang kita hitung itu sebenarnya adalah besarnya medan listrik di titik yang tempatnya tadi ada muatan target itu. Tuh ya. Jadi yang kita hitung itu sebenarnya adalah ini. Berapa besar medan di titik tersebut gitu ya. Nah. Oke, jadi intinya tuh kalau misalkan kita bisa mendapatkan muatan listrik ini sebagai fungsi dari posisi X, Y, Z, maka kita bisa mengetahui di titik X, Y, Z manapun itu seperti apa besar vektor medan listriknya gitu ya, dan dia tersebar di dalam ruang gitu. Nah, berikutnya supaya kita lebih jelas dalam pembahasan ini ada contoh soal di sini. Jadi contoh soalnya ini adalah carilah medan listrik dari distribusi muatan berikut di titik min 1,2. Jadi kita disuruh mencari medan listrik di titik min 1,2 ya, di titik ini. Nah, di sini diberikan dua buah muatan listrik. Muatan listrik pertama itu ada di titik ini muatan listrik pertama yang ini di titik 3,1, sedangkan muatan listrik kedua di titik 0,-2. Nah, sekarang ini belum dikasih muatannya berapa, kita kasih aja muatannya, misalkan ini adalah dua muatan listriknya di sini ada 2 mikrokulom. Nah, yang di sini misalnya -2 mikrokulom gitu ya. Kita buat angkanya sama aja supaya nanti menghitungnya lebih sederhana. Tapi prinsipnya nanti sama, bisa digunakan untuk muatan yang berapapun. Nah, sekarang kita lihat di sini ada titik target kita, yaitu titik target kita tadi adalah di titik ini ya, min 1,2 itu adalah titik P, misalnya ini dikatakan sebagai titik P, maka ini adalah titik targetnya ya. Kita mau tahu karena akibat dua buah muatan Q1 dan Q2 ini, berapa sih besar medan listrik di titik P tersebut di koordinat min 1,2. Nah, di sini kita sudah gambarkan ada beberapa vektor gitu ya, vektor-vektor posisi yang akan kita gunakan dalam perhitungan.
Tentu saja nanti misalnya kalau ada dalam soal gitu Anda cuman akan diberikan misalnya hanya titik sebaran eh, vektor medan listriknya aja, misalkan satunya di sini atau satunya di misalnya satunya di sini. Nah, misalnya ini Q1, ini terus Q2. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, nanti tentu yang harus Anda lakukan pertama adalah mencari tahu apa namanya vektor posisinya. Jadi vektor kesininya itu ini R2-nya berapa, terus R1-nya ini berapa. Kemudian tergantung mana yang jadi sumber, mana yang jadi target. Nanti baru dihitung di sini R targetnya. Kalau ini kan berarti R21 ya. Targetnya adalah yang 2 gitu. Nah, itu sama, itu adalah penggambaran umumnya. Jadi kalau Anda menemukan soal semacam itu, penggambaran umumnya seperti itu. Nah, di sini vektor-vektornya sudah saya gambarkan. Ada vektor R1, R1 yang ini adalah vektor R1 ini adalah vektor yang menunjuk posisi Q1. Kemudian ada vektor R2, ini adalah vektor yang menunjuk posisi Q2. Kemudian di sini ada RP ya, RP yang hijau ini. Ini adalah RP. RP yang hijau ini adalah vektor yang menunjuk ke posisi P ya. Kemudian di sini saya gambarkan juga vektor jarak antara muatan 1 dan titik P itu adalah RP1. Nih. Kemudian jarak antara muatan 2 dengan titik P di sini adalah RP2. Nah, gitu ya. Itu vektor-vektor yang kita butuhkan sudah kita gambarkan, kemudian tinggal kita hitung ya. Nah, di sini kita cari tahu dulu vektor R1 dan R2-nya, kita bisa cari tahu berdasarkan koordinatnya ya. Karena koordinat muatan 1 itu di 3,1, maka R1-nya ini adalah R1 adalah 3X topi plus Y topi. R2 itu koordinatnya 0, minus 2, jadi vektor posisinya hanya minus 2Y topi. Kemudian RP itu posisinya di koordinatnya di min 1,2, maka di sini adalah minus X topi plus 2Y topi. Nah, ini adalah vektor-vektor posisi kita. Kemudian tujuan kita adalah mengetahui RP1 dan RP2 ya. Jadi kita akan hitung di sini. Ini adalah vektor posisi kita. Kemudian saya mau hitung RP1 dan RP2. Nah, RP1 itu adalah RP dikurangi R1. Ini adalah vektor yang menunjuk dari muatan 1 ke titik P ya. Jadi di sini RP dikurangi R1 kan berarti kita bisa tuliskan minus X topi plus 2Y topi itu kan. Minus R1-nya berapa? 3X topi plus Y topi gitu ya. Berarti ini sama dengan minus 4X topi. Kemudian di sini plus Y topi. Nah, ini adalah RP1. Kemudian RP2 kita pisah, ini hasilnya ini adalah RP1. Kemudian yang RP2 kita mungkin langsung bisa tuliskan hasilnya aja. RP2 itu sama dengan RP minus R2 ya kan? RP-nya itu min X. Jadi ini hasilnya adalah minus X topi 2Y topi dikurangi min 2Y topi, jadinya plus 4Y topi ya. Ya. Jadi ini adalah hasil kita kasih box, kotakin. Nah, kayak gini. Jadi kita udah dapat nih RP1 dan RP2. Sekarang kita mau cari tahu berapa besarnya RP1 dan RP2. Besar vektornya kan kita butuhkan juga ya. Kita kasih batas dulu untuk perhitungan. Nah, sekarang besarnya RP1 itu sama dengan kuadrat dari masing-masing komponen ya, terus diakarkan. Min 4 kuadrat plus 1 kuadrat diakar, ini sama dengan akar 17 ya, akar 17. Kemudian RP2 ini sama dengan, tunggu, ada yang salah nggak ya?
R1, R2 ini kita cek ulang perhitungannya sebentar. Yang RP1 ini RP minus X plus 2Y, oke. R1 nya adalah 3X plus Y, jadinya min 4 betul, plus oh ya min Y betul ya, min 4 plus Y betul. Yang RP2 min X nya tetap, kemudian R2 nya itu adalah 2 min 2 ya betul. Soalnya kenapa saya mau cek ulang, ternyata sama di sini ya, besarnya sama. Jadi yang di sini ini adalah min 1 kuadrat plus 4 kuadrat, jadi sama akar 17 itu. Ternyata sama. Ini tidak di atur supaya sama, tapi ternyata sama. Jadi makanya tadi saya cek ulang. Nah, kemudian kalau sudah dapat ini tentu kita tinggal masukkan ya. Nah, sekarang kalau medan listrik berasal dari muatan itu gimana? Jadi misal medan listrik totalnya di suatu titik, misalnya titik P, itu sama dengan tentu saja adalah kita jumlahkan secara vektor medan listrik akibat muatan Q1 plus medan listrik akibat muatan Q2 dijumlahkan. Tapi nanti kan dia vektor ya. Nanti kita jumlahkan secara vektor. Jadi kita bisa hitung satu-satu. Yang pertama mungkin kita akan hitung dulu yang akibat Q1 ya, akibat Q1. Medan listrik akibat Q1 itu kan sama dengan K kalau kita mau ya ini bisa sih, K-nya nanti bisa dikeluarkan sebenarnya, karena ini nanti kan gini ya, K Q1 R apa ini, P1 ya, RP1. Kemudian di sini ada, oh ya kita akan pakai yang vektor aja ya, vektor 3. Terus di sini nanti ada vektor vektor 3 vektor P1 gitu ya. Jadi ini nanti bisa dituliskan gini, ini Q2 per RP2 pangkat 3, di sini vektor RP2 gitu. Ya, atau kita mau tulis hitung satu-satu juga boleh ya, lebih mudah gitu ya. Jadi di sini K Q1 dibagi RP1 pangkat 3, ini vektor RP1 tuh ya. Nah, kita masukkan angkanya, K itu kita pakai aja 9 kali 10 pangkat 9 kalau nggak salah ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kita cek konstantannya, saya agak lupa. Nah, kita cek konstanta berapa nilai K. Oh, atau kalau nggak salah kemarin sudah ada di perhitungan yang di atas ya. Kita coba cari tahu berapa nilai K. 8,99 kali 10 pangkat 9 ya. Kita bisa bulatkan pakai 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya kemarin udah kita bahas juga. Jadi kita anggap semua satuannya udah SI. Jadi nanti hasilnya itu kalau E itu nanti apa namanya, dimensi satuan dari medan listrik itu adalah Newton per Coulomb ya, Newton per Coulomb. Karena kan gaya dibagi dengan muatan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini Q1-nya itu sama dengan Q1-nya 2 mikrocoulomb, berarti kali 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb itu ya. Kemudian di sini dibagi dengan akar 17. Oh, jadi di sini sebenarnya akar 17 pangkat 3. Jadi sebenarnya karena ternyata R-nya itu sama, ini perhitungannya kita bisa jauh lebih sederhanakan ya. Jadi kita bisa hitung satu-satu, atau kita bisa hitung dijadikan satu gitu, baru ngitungnya faktor yang sama bisa dikeluarkan. Tapi ini kita karena udah kita hitung kayak gini, kita lanjut dulu. Di sini RP1 kita bisa tuliskan RP1-nya itu adalah min 4X topi plus Y topi kan gitu ya. Nah, di sini perhatikan karena ternyata dua faktor ini sama, itu kita menghitungnya bisa lebih mudah. Ternyata RP1 sama dengan RP2 ya.
Jadi yang di bawah ini ternyata sama ya. Yang di bawah itu sama, jadi sebenarnya perhitungannya itu kita bisa lebih mudahkan lagi. Kalau nggak sama, tentu Anda harus hitung satu-satu. Tapi kalau dia itu faktornya sama, ini bisa ditulis sebagai K per RP1 ataupun RP3 nggak masalah, yang sama, RP1 ataupun RP2 nggak masalah karena sama, dibagi dengan Q1 RP1 plus Q2 RP2, karena dia bisa difaktorkan keluar, R-nya itu sama gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai yang kedua, yang kita faktorkan keluar, itu kita bisa tuliskan kayak gini berarti. Misalkan kita kasih batas lagi deh. Jadi ini perhitungan Anda hitung sendiri satu-satu boleh ya. Misalnya ini dapat EQ1, nanti EQ2 itu caranya juga sama. Kayak gini, tinggal masukkan nilai-nilai yang sesuai, maka Anda bisa hitung. Terus dijumlahkan secara vektor. Atau Anda mau karena kebetulan RP1 ini dan ini itu sama, maka kita bisa hitung secara lebih sederhana. Jadi di sini kita pakai warna biru aja. Jadi di sini E-nya itu adalah muatan listriknya itu adalah E di titik P min 1, ya, P-nya nanti kita masukkan min 1,2 ya. P-nya sudah min 1,2 karena kita pakai RP1 dan RP2 itu udah otomatis. Jadi di sini sama dengan kita pakai rumus yang ini, K RP1 pangkat 3, karena RP1 ternyata sama dengan RP2 ya. Q1 RP1 plus Q2 RP2. Jadi kita bisa pakai ini. Maka ini bisa dituliskan K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dibagi RP ini adalah akar 17 pangkatkan 3, kemudian dikali Q1 itu adalah Q1 nya 2 mikrokulom ya, 2 mikrokulom atau gini 2 mikro gitu kita tulis. Ternyata 2-nya pun sama, jadi ini bisa difaktorkan keluar. RP1 itu adalah 3x topi RP1 min 4x topi plus Y. Di sini Q2-nya kan cuma minusnya ya, minus 2 mikro. Kan gini. Minus 2 mikro dikalikan dengan RP2 min X topi plus 4Y topi ini. Nah, jadi 2-nya ternyata juga bisa ditarik keluar ya. Jadi saya punya di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 mikro ya. 2 mikro itu 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan akar 17 pangkat 3. Di sini dikalikan dengan min 4x topi plus Y topi minus min X topi plus 4Y topi. Tuh tempatnya nggak cukup. Jangan terlalu kecil nanti nggak kelihatan juga ya. Minus dalam kurung di sini dalam kurung min X topi plus 4Y topi gini ya. Nah ini kita kurungin. Nah semoga masih cukup jelas. Berarti di sini jadi sangat simpel ya. Jadi sangat simpel. Kita mungkin bisa hitung dulu yang di depan ini. Kita bisa coret. Nah ini 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat 3 ya. Jadi saya punya 9 kali 2 kali 10 pangkat 3 dibagi akar 17 pangkat 3. Oke, kita hitung pakai kalkulator. Nah, kita hitung 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 3 ya, dibagi, nah ini akar 17 pangkat 3 ya, akar 17 ini pangkat 3 sama dengan 256,80 ya, 256,80. Jadi di sini kita dapatkan EP-nya itu pakai warna biru. E di titik P itu sama dengan 256,80
dikalikan, nah ini vektornya baru min 4x min x, berarti di sini saya punya minus 3x topi, ya kan? Terus y dikurangi apa namanya 4x, y dikurangi 4x itu adalah min 3y topi. Jadi kayak gini ya, Newton per Coulomb. Berarti 256 kali 3 ya, 256,8 kali 3. 256,8 kali 3 sama dengan 770,4. Jadi ini ternyata hasilnya adalah EP-nya itu adalah minus 770,4 Newton per Coulomb dalam arah X topi ya, minus 770,4 Newton per Coulomb dalam arah Y topi. Jadi ini adalah hasil medan listriknya. Nah, kita lihat di sini ternyata arahnya itu kemana? Arahnya itu semuanya minus ya, X-nya minus, Y-nya minus. Jadi kalau mau digambarkan itu kayak gini mungkin ya. Untuk kasus kita ini, saya hapus saja. Di sini ada gambar yang tadi untuk ngasih contoh di awal. Ini dihapus saja. Jadi kita mau gambarkan situasinya, kasus kita yang ada di sini. Jadi saya punya sebaran muatan listriknya itu ada satunya di sini dan satunya di sini gitu ya. Terus yang disuruh mencari tahu itu adalah medan listrik di titik ini misalnya. Nah ternyata itu arahnya adalah ke arah minus X, ini ada minus dan minus Y. Jadi dua buah arah minus itu akan menghasilkan arahnya tuh ke sini. Arahnya ini minus X, satunya minus X, satunya minus X dan besarnya sama. Jadi nanti medan vektor hasilnya, resultannya itu adalah arahnya ke sini. Tuh ya. Jadi vektor di titik P itu adalah medan listriknya ke arah sana. Ini adalah E-nya di titik P. Arahnya menuju ke arah bawah gitu ya, ke arah bawah kiri gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengerjaan dari medan listrik. Jadi ingat, ketika ini tadi kebetulan angkanya bagus, jadi banyak yang bisa difaktorkan, sama semua angka-angkanya. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan gimana? Maka Anda harus kerjakan satu-satu, kemudian hasil akhirnya baru dijumlahkan komponen X dan komponen Y-nya gitu ya. Jadi perhatikan soalnya, kalau misalnya soalnya ternyata banyak angka yang memiliki faktor yang sama, Anda bisa kerjakan lebih mudah gitu. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua untuk medan listrik ini. Jadi di sini soalnya adalah carilah titik pada sumbu X di mana besar medan listriknya adalah 0. Nah, berarti di sini ini adalah permasalahan satu dimensi. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa kita udah punya koordinatnya masing-masing ya. Jadi misalnya muatan 1 di sini koordinatnya ada di X sama dengan 5. Kemudian koordinat untuk muatan 2 itu ada di X sama dengan minus 2. Di situ nolnya itu ada di situ di antara mereka. Kemudian di sini kita kan disuruh mencari tahu titik di mana besar medan listriknya adalah 0, dan kita nggak tahu titiknya itu ada di mana. Makanya saya akan buat sembarang dulu suatu titik namanya P yang koordinatnya ada di X gitu ya. Itu yang warna merah di gambar kita. Nah, sekarang seperti biasa kita akan cari tahu dulu vektor-vektor posisinya ya. Jadi kalau kita mau cek di sini vektor posisi R1, vektor posisi R1 itu kan sesuai dengan koordinatnya ya, karena koordinatnya adalah X sama dengan 5, maka vektor posisinya adalah 5X topi. Kemudian vektor R2 di sini, R2 itu koordinatnya ada di X sama dengan min 2, jadi di sini min 2X
topi. Dan vektor P, vektor posisi yang menunjuk ke titik P itu sama dengan, karena dia X-nya itu variabel, kita mau cari tahu nanti X-nya itu ada di mana, tempat di mana medan listrik akibat dua muatan ini 0, maka kita tuliskan di sini aja adalah XX topi ini. Kita belum tahu arahnya gimana. Nah, setelah kita tahu vektor posisi masing-masing R1, R2, dan RP, maka sekarang kita akan mencari tahu vektor jarak antara Q1 dan P dan Q2 dan P. Nah, kalau kita gambarkan vektornya itu kan nanti ke sini. Vektor yang R1P ya, misalnya ini. Kita ke sini, ini jadinya ke sini nanti ya vektornya. Ini adalah vektor RP1. Kemudian yang di sini ini adalah vektor yang ke sini, ini adalah RP2 ya. Targetnya kan ditulis dulu RP2. Nah, kita bisa tuliskan di sini vektor-vektornya adalah RP1 dulu misalnya. RP1 itu kan berarti RP dikurangi R1. Ya. Ini berarti sama dengan RP-nya itu adalah X dikurangi R1-nya itu adalah min 5 ya. Min 5. Nah, di sini perhatikan kita punya X minus 5 kalau pengurangannya. Tapi arah vektornya ini yang perlu kita lihat ya. Untuk menandakan arah vektornya itu, kita lihat RP1 itu arahnya ke arah negatif X kan. Berarti di sini kita tuliskan arah vektor unitnya itu adalah minus X topi ini. Ya. Kemudian untuk RP2 ini adalah RP dikurangi R2. Di sini RP-nya itu adalah X kurangi R2 min 2 jadinya X plus 2 ini ya. Arah vektornya unitnya kemana? Ke arah positif X. Anda bisa lihat dari gambar RP2 itu mengarah ke arah positif X topi. Jadi ini adalah vektor kita. Besarnya vektornya adalah yang ini. Vektor unitnya tentu adalah yang ini. Ini adalah vektor unitnya. Nah, karena ini permasalahan satu dimensi, besar dan vektor unitnya itu langsung kelihatan, maka kita lebih mudah itu memakai rumusan medan itu yang pakai R topi ya. Jadi nanti kita akan hitung medannya itu, medan di titik P itu sama dengan yang ini rumusnya K Q per R kuadrat R topi. Kita akan pakai rumus yang ini. Tentu saja nanti akan dijumlahkan karena ini ada Q1 dan Q2 ya. Plus Q2 nanti K Q2 per R. Misalnya RP1 gitu ya. RP1 ini RP2. Ya, RP1 ini juga ini nanti RP2 topi gitu, ini pangkat 2. Nah, akan lebih mudah kalau kita hitung menggunakan rumus yang ini. Nah, sekarang mari coba kita hitung. Yang kita inginkan adalah titik di mana di P itu besar dan ya maksudnya vektornya itu 0 gitu. Medan listriknya 0 gitu. Maka kalau kita mau hitung di sini tentu kita bisa langsung pakai rumusnya saja. Berarti di sini K-nya kita faktorkan keluar. Ini adalah K. Q1-nya itu kan ini Q1 per RP1 kuadrat gitu ya maksud. Terus ini arah RP1 tadi arahnya kemana? Arahnya adalah minus X topi. Ini kan. Plus K Q2 per RP2 pangkat 2 arahnya adalah X topi ini ya. Ini harus sama dengan 0. Atau kalau kita mau tulis X-nya bisa dikeluarkan, maka saya punya K minus Q1 per RP1 kuadrat plus Q2 per RP2 kuadrat. Ini X topi harus sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini artinya yang di dalam kurung itu harus sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini harus yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0.
Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Di sini saya punya minus Q1 itu adalah 4 Coulomb gitu ya. Satuannya kita tulis nanti aja belakangan. Lagi pula kita pun yang penting sudah intinya kita udah tahu semuanya dalam SI ya. Kalau semuanya udah dalam SI, kita anggap dalam SI, maka nanti jawabannya kita bisa satuannya itu di belakang aja. Dan lagi pula ini yang dicari adalah koordinat ya. Titik X di mana koordinat E-nya adalah 0, jadi kita bisa tulis satuannya nanti saja. Intinya tuh kita tahu nanti dia harus dalam koordinat gitu ya. Misalnya koordinatnya itu dalam meter ini. Misalnya X-nya itu diukur dalam meter gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini RP1 kuadrat, RP1 besarnya RP1 itu adalah X-5. X-5 ini dikuadratkan. Plus Q2 itu adalah 6 Coulomb dibagi dengan X plus 2 dikuadratkan. Sama dengan 0 gitu ya. Maka kalau di ini kan saya punya di sini X min 5 kuadrat dikali X plus 2 kuadrat sama dengan 0. Yang di sini kan berarti min 4 dikali dengan X plus 2 kuadrat plus 6 kali X minus 5 dikuadratkan. Kan gini. Berarti itu artinya kan pembilangnya itu harus sama dengan 0 ya. Yang bagian atas itu harus sama dengan 0. Artinya min 4 X plus 2 kuadrat plus 6 kali X min 5 kuadrat itu harus sama dengan 0 ya. Kalau penyebutnya kan nggak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan, kita bisa uraikan, berarti min 4 dikali X kuadrat plus 4X plus 4 plus 6 kali X kuadrat min 10X plus 25 ya. Harus sama dengan 0. Kemudian di sini saya punya min 4X kuadrat min 16X min 16 plus 6X kuadrat min 60X plus 150 sama dengan 0 ya. Kemudian faktor-faktor yang sama bisa dijumlahkan, misalnya yang X kuadratnya sama ini, kemudian yang hanya X aja itu bisa dijumlahkan, kemudian yang angka saja bisa dijumlahkan gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan sesuai dengan faktor yang bersesuaian, maka di sini saya akan punya ini 2X kuadrat, kemudian min 16 min 60 min 76 ya, negatif 76X minus 16 plus 150 ini plus 134 ya, 134 sama dengan 0. Nah, ini adalah yang harus kita cari tahu ya. Akar-akar X-nya ini kan persamaan kuadrat ya. Nah, jadi kita cari akarnya. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, saya bisa punya di sini ini berarti X kuadrat kalau kita bagi 2 dikurangi 38X gitu kan, ditambah ini 67 ya, 67 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Tentu Anda bisa menghitung ini menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC itu adalah X12 sama dengan minus B ya kan, B minus B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi dengan 2A ya. Dengan ABC-nya itu yang di sini saya tahu A-nya itu sama dengan 1, hanya 1, kemudian B-nya itu sama dengan minus 38, C-nya itu sama dengan 67. Atau Anda bisa juga langsung kerjakan menggunakan kalkulator ya. Di kalkulator itu ada fungsi yang bisa digunakan untuk memecahkan persamaan kuadrat semacam ini ya. Mari kita hitung pakai kalkulator. Oke. Nah, kalau dihitung kalkulator biasanya Anda klik di mode. Nanti di situ ada pilihan untuk memecahkan persamaan
dengan derajat 2 ya, yang ini ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai ABC-nya ya. Oke. Nah, yang pertama dia akan meminta nilai A. Di situ nilai A kita adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah minus 38. Kemudian nilai C-nya adalah 67. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan X1 dan X2-nya. Jadi X1-nya adalah 1,85 ya. Dan X2-nya adalah 3,15 gitu ya kalau kita bulatkan. Jadi 1,85 dan 36,15. Jadi X1 itu sama dengan 1,85, X2-nya itu sama dengan 36,85 ya tadi nggak salah. 36,15. 36,15 ya. Oke, kita cek lagi, takutnya ada yang keliru. X-nya 1,85 kalau kita bulatkan, oke. Dan X2-nya 36,15. Nah, ini adalah akar-akarnya ya, akar-akar dari persamaan kuadrat kita. Jadi ya ini udah ketemu sebenarnya. Jadi ketika angka-angka ini dimasukkan nanti kan dia persamaan kuadratnya 0. Jadi di titik ini adalah titik-titik di mana medan listriknya itu adalah 0 ya. Satunya di X kok sama dengan 1,85, satunya lagi di X2 sama dengan 36,15. Nah, Anda tentu bisa kalau mau dicek masukin satu-satu Anda boleh masukkan, tapi nanti di situ Anda akan ketemu hasilnya adalah sama dengan medan listrik di titik-titik tersebut, hasilnya adalah 0. Nah, mungkin sekian saja pembahasan kita tentang listrik statis. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.